Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Kurniati, NIM 215211040, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1B. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang filsafat ilmu. Apa sih filsafat ilmu itu? Nah, secara umum pengertian filsafat ilmu sebagai ilmu yang merupakan buah dari pemikiran manusia, di mana pemikiran ini tidak ada batasan. Orang bebas untuk melakukan pemikiran filsafat dari perspektif yang mana dan seperti apa. Sifat filsafat ilmu ini pun sangat umum dan universal. Berfilsafat adalah berpikir, namun tidak semua berpikir adalah berfilsafat. Berpikir filsafat mempunyai karakteristik atau ciri-ciri khusus, di antaranya akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada radikal. Dengan berpikir secara radikal, ia tidak akan pernah berhenti hanya pada realitas tertentu dengan berupaya untuk mencapai akar pengetahuan tentang dirinya. Artinya, berpikir radikal bisa diartikan berpikir sampai ke akar-akarnya. Nah, yang kedua yaitu integral. Integral berarti mempunyai kecenderungan untuk memperoleh pengetahuan yang utuh sebagai suatu keseluruhan atau filsafat memandang objeknya secara integral. Nah, yang ketiga yaitu sistematis. Susunan dan urutan hierarki juga kaitan suatu masalah dengan materi atau masalah lain yang terdapat pada filsafat. Lalu, apa sih dasar-dasar filsafat ilmu itu? Jadi, dasar-dasar filsafat ilmu itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos yang artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi, ontologi adalah teori ilmu tentang keberadaan yang ada yang membahas realitas atau suatu entitas dengan apa adanya. Nah, yang kedua ada epistemologi. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan sistematis yang merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Nah, yang ketiga ada aksiologi, suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh yang membahas tentang hakikat manfaat atau kegunaan dari pengetahuan yang telah ada. Kemudian, relasi atau hubungan antara filsafat dan ilmu, yaitu filsafat selalu beriringan dengan ilmu pengetahuan, karena semua ilmu pengetahuan didapat tidak lepas dari adanya filsafat. Tetapi tidak semua pengetahuan bisa dikatakan ilmu. Filsafat dan ilmu mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran. Maka dari itu, filsafat dan ilmu tidak dapat dipisahkan dalam mempelajari sesuatu yang ada di muka bumi ini. Nah, pentingnya belajar filsafat yaitu agar hidup ini dipimpin oleh pengetahuan. Hal ini karena mengetahui kebenaran yang terdasar berarti tahu dasar-dasar hidup, dasar-dasar pengetahuan lainnya tentang manusia, misalnya sosiologi, ilmu mendidik, ilmu jiwa, dan lain sebagainya. Manfaat mempelajari filsafat ilmu di bidang akademis yaitu yang pertama, mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Yang kedua, mengajarkan kita lebih kritis. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan kita dalam menalar, menyampaikan pendapat secara jelas dan mempertimbangkan pendapat. Gitu. Lalu, manfaat mempelajari filsafat ilmu bagi diri sendiri. Yang pertama, mampu memikirkan sesuatu masalah secara mendalam dan kritis. Yang kedua, dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, secara mengkomunikasikan ide secara efektif. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi